Bertemu lagi di channel Neci Tekno. Dalam video kali ini saya akan membagikan cara menggunakan rumus SQR TPI di Excel. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian Excel-nya. Nah, misalkan di sini saya memiliki tabel data ya, akan kita gunakan untuk mencoba menggunakan rumus SQR TPI gitu ya. Jadi fungsi SQR TPI ini digunakan untuk mengembalikan akar kuadrat dari angka dikali pi gitu ya. Nah, jadi kita praktekkan langsung saja di sini. Nah, ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menggunakan fungsi SQR TPI. Nah, yang pertama adalah menggunakan referensi sel sebagai nilainya, dan yang kedua adalah memasukkan nilainya atau angkanya di bagian rumusnya. Nah, gitu ya. Nah, oke, kita langsung saja ke bagian contoh soalnya. Nah, misalkan di sini saya akan menggunakan referensi dari sel B41 ya, dengan nilai 9. Nah, kita akan gunakan ini sebagai contoh. Nah, oke. Di sini kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu SQR TPI seperti ini, buka kurung, masukkan nilainya atau angkanya ya di sini. Nah, misalkan saya akan menggunakan referensi sel dari sel B41. Ini ya. Kemudian tutup kurung. Nah, jadi penulisannya seperti ini. Sama dengan masukkan fungsinya yaitu SQR TPI, buka kurung, masukkan nilainya dan tutup kurung gitu ya. Setelah itu tekan tombol enter. Nah, maka hasilnya akan langsung muncul gitu ya. Nah, ini adalah hasil dari fungsi ini, dari nilai ini gitu ya. Nah, kemudian cara kedua adalah menuliskan angkanya atau nilainya di bagian rumusnya gitu ya. Kita coba. Di sini kita awali dengan tanda sama dengan, kemudian masukkan fungsinya yaitu SQR TPI seperti ini, buka kurung. Nah, di sini kita masukkan angkanya atau nilainya. Misalkan kita samakan ya. Kita masukkan angka 9. Gitu. Kemudian tutup kurung. Nah, untuk memasukkan angkanya, nah rumusnya seperti ini. Jadi sama dengan SQR TPI, buka kurung, masukkan nilainya atau angkanya ya. Kemudian tutup kurung. Nah, setelah itu tekan tombol enter. Nah, hasilnya akan tetap sama gitu ya. Di sini kita menggunakan angka 8, angka 9, tapi menggunakan referensi sel dari sel B41 ini ya. Nah, gitu. Sedangkan yang kedua, cara kedua, menuliskan angkanya secara langsung di bagian rumusnya gitu. Hasilnya tetap sama gitu. Nah, jadi itu adalah cara untuk menggunakan fungsi SQR TPI di Excel. Teman-teman bisa menggunakan dua penulisan rumus ini. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk share tutorial ini dan selamat untuk mencobanya.